Oke, selamat berjumpa kembali. Di sini kita akan melanjutkan tentang penggunaan Corel Motion Studio untuk membuat objek 3D sederhana. Ya, pada kali ini kita akan fokus di pembahasan tentang menganimasikan objeknya. Nah, di dalam proses menganimasikan objek dengan menggunakan Corel Motion Studio, secara garis besar sama dengan yang ada di dalam software-software 3D lain. Ya. Nah, di sini kita coba buat dulu satu objek, misalkan saja teks ya. Nah, jadi teks tekom grafik ya. Nah, kalau pengen pindah baris tinggal di enter, kemudian di OK. Nah, kalau sudah jadi, misalkan saja ada proses perubahan teks, kita bisa klik edit ya. Edit objek. Nah, di sini nanti kita bisa seleksi dulu objek yang akan diubah. Kemudian kita ganti objeknya sama seperti pada pembahasan sebelumnya ya. Nah, di sini sudah ada satu tag objek ya. Kemudian kita bisa gunakan size, resize ya, itu untuk mengatur ukuran. Nah, ini berubah menjadi lebih kecil ya. Kemudian kita buat lagi satu objek, misalkan saja kotak ya, shape. Oke. Nah, shape-nya di sini ternyata lebih kecil ya dari yang dibuat. Untuk melakukan perubahan ukuran sama seperti pada proses perubahan ukuran tag ya. Untuk menganimasikan juga sama, jadi kita tinggal klik rotation, kemudian kita pilih group. Nah, kita lihat dua objek yang dibuat di sini nanti akan ditampilkan bertumpuk pada posisi yang sama ya. Jadi ketika kita putar kedua objek secara bersamaan, maka dapat dilihat bahwa objeknya di sini masih bertumpuk ya, di posisi yang sama. Nah, lebih memastikan lagi kita bisa pilih dari menu project, kemudian kita pilih kamera view ya, kemudian kita pilih top ya. Maka nanti dari kamera view top akan terlihat bahwa objeknya di sini masih berada di posisi yang sama ya. Nah, dari situ perlu diubah salah satunya dibuat lebih maju atau lebih mundur. Jadi di sini pada contohnya saya pilih yang kotak ya. Grafik objek 2 yang kotak. Ini pengen saya buat lebih maju atau lebih mundur dari posisi tagnya sehingga objek yang tampil di sini tidak bertumpuk ya. Nah, pengaturannya tinggal diatur dari position, kemudian diatur dari sumbu set ya. Misalkan saja 10, min 10, maka dia akan dibuat maju. Ya, jadi kalau positif itu dibuat mundur, negatif dibuat maju ya. Nah, di sini saya ubah menjadi 10 poin ya. Objek ya, dari menu project, kemudian pilih kamera view front ya. Kemudian kita pilih group rotation, maka nanti kalau kita putar bisa dilihat objeknya di sini sudah tidak bertumpuk lagi ya. Nah, seperti yang ada. Nah, ini untuk mengatur objeknya. Nah, ini saya buat lebih ke belakang ya, saya buat lebih ke belakang dan lebih besar objek kotaknya. Jadi untuk size-nya saya ubah, scale-nya saya ubah. Kemudian position-nya juga sama. Saya ubah menjadi 20 sehingga akan tampil sangat jelas ya. Kemudian warnanya di sini saya ubah
ya, untuk yang grafik menjadi lebih sedikit orange ya, sehingga sekarang bisa dilihat ketika dianimasikan dalam model grup, kedua objeknya di sini sudah bisa dilihat tidak bertumpuk ya. Nah, ini sudah jadi satu objek 3D yang terpisah, ya tidak terpisah, masih menempel cuma tidak bertumpuk dalam satu posisi ya. Nah, itu untuk proses pembuatannya. Kemudian setelah itu saya ubah ke tag ya, objek tag grafik. Nah, di sini kalau pengen mengubah jarak antar baris kita bisa gunakan ikonnya ya. Nah, untuk mengubah tinggi antar baris tag ya. Nah, kalau sudah saya ubah lagi ke tag grafik ya, ke objek grafik ya, ke objek grafik kotaknya. Kemudian saya coba ubah untuk bevel ya. Nah, tampilan kotak ini ya. Bevelnya di sini di dalam objek style bevel ya. Nah, dari objek style bevel di sini nanti dari tampilan yang biasa kita bisa ubah menjadi berbeda ya untuk kotaknya. Nah, di sini dipilih saja dari isi palet untuk daftar bevelnya. Jadi tinggal di drag ke dalam kotaknya, maka nanti kotak tersebut akan berubah ya tampilan bevelnya ya. Nah, kalau sudah kita coba ubah ke grup ya, kemudian saya rotate. Nah, ini nanti akan menampilkan tampilan kotak dengan bevel yang berbeda ya. Nah, selain itu bisa juga diubah dari atribut panel ya. Jadi diubah dulu ke objek kotak. Kemudian dari atribut panel di sini nanti ada juga pengaturan bevel ya. Nah, dari atribut panel bevel di sini nanti kita bisa atur extrusionnya ya untuk ketebalan. Nah, misalkan kalau diubah menjadi lebih kecil nilainya dari nilai awal, maka dia akan lebih tipis ya. Kemudian weight-nya di sini juga ketebalan tapi untuk ketebalan bevelnya ya. Itu ya. Kemudian depth kedalaman, nah ini juga sama digunakan untuk mengatur kedalaman dari bevelnya. Nah, jadi secara keseluruhan bisa dilihat, nah ini ya tampilan dari bevel. Ya, itu tampilannya ya untuk pengubahan bentuk bevel dari objek kotaknya ya. Jadi bisa kita atur bevelnya di sini dari isi palet menggunakan bentuk yang ada di dalam isi palet ya, objek style bevel, ataupun dari atribut panel untuk pengaturan lanjutan ya. Nah, selain itu bisa juga kita berikan material di sini untuk tampilan ya. Jadi mau dibuat tampilannya seperti kayu atau plastik atau logam ya. Nah, di sini kita tinggal atur dari material galeri ya. Nah, tinggal di drag saja dari material galeri yang ada ya. Itu untuk mengatur tampilan dari scene-nya ya. Tampilan kulitnya, kulit objeknya ya. Nah, ini sudah seperti kayu ya. Ketika saya pilih dari objek ya, kemudian saya ubah bevelnya, saya ubah material galerinya ya. Jadi dari objek style, kemudian material galeri ya, kemudian saya ubah ke metalik, maka nanti di sini banyak pilihan untuk tampilan bentuk logam ya. Nah, ini untuk tagnya saya berikan tampilan bentuk logam dengan background kotak tampilannya berupa kayu ya. Nah, ini
ya. Nah, itu di dalam pengaturan perubahan scene ya. Jadi kita pilih objeknya, kemudian tinggal kita tentukan saja ya untuk nilainya ya. Nah, ini bentuk perwajahan atau tampilan dari objek 3D yang dibuat. Masih di metalik tapi dengan bentuk yang berbeda untuk melihat tampilan dari objek 3D-nya yang benar-benar seperti logam ya. Nah, kita lihat dulu dari grup, kemudian kita putar. Nah, ini ya, kelihatan sekali antara kayu dan logamnya ya. Nah, ini untuk membuat seperti itu. Jadi kita bisa pilih objeknya, kemudian dari isi palet ya, kita tinggal pilih objek style, material gallery, maka nanti di situ ada pilihan untuk mengganti tampilan warna ya dengan tekstur ini. Ada tekstur kayu, ada tekstur logam, ada tekstur lainnya ya. Nah, itu untuk proses pengubahannya ya. Nah, yang berikutnya di sini mari kita coba untuk menganimasikan objeknya dari objek 3D yang ada. Jadi kita ubah ke tampilan top view ya. Kemudian saya buat lebih mundur itu untuk objek kayunya dan teksnya lebih maju ya. Jadi saya pilih dulu ke kamera view, position, pada zoom setnya saya ubah ya. Kemudian pada text tag-nya juga sama, position zoom setnya diubah ya, sehingga posisinya bisa tampak seperti yang ada di layar. Kemudian dikembalikan dari kamera view front ya. Sehingga tampak seperti pada tampilan di layar ya. Nah, kemudian bisa kita aktifkan show height. Nah, di sini untuk mengatur supaya objeknya di sini bisa pergantian tampil ya, pergantian tampil antara tag 3D dan objek kotaknya. Nah, jadi misalkan pada frame 75 sebagai frame akhir ya, ini mau diubah lebih panjang, kita bisa ubah menjadi 150 ya, dengan cara mengetik pada bagian end frame-nya ya. Jadi selain ada start frame juga ada end frame. Nah, itu bisa kita ubah nilainya sesuai dengan frame akhir yang diinginkan. Kemudian kita aktifkan pada pada objek kotak ya, pada objek kotak. Nah, di sini objek kotaknya mau dihilangkan dulu misalkan ya, atau tidak ditampilkan dulu. Jadi yang tampil pertama di sini adalah tag, maka show height-nya di situ tinggal diklik pada posisi awal ya. Nah, kemudian pada frame 40 ya, kotaknya tampil, tagnya yang hilang misalkan ya. Nah, ini kita atur aja. Kotaknya diklik show height-nya, maka nanti akan muncul garis ya. Nah, ini yang tidak ada garis itu berarti hilang ya. Meskipun ada titik keyframe, tapi kalau tidak ada garis di situ berarti objeknya tidak tampil ya. Di hidden, disembunyikan ya. Itu. Nah, kemudian mulai dari posisi 40, tagnya hilang misalkan ya, kotaknya tampil. Di sini tinggal kita ubah ke tag grafik ya, tag grafik. Kemudian show height-nya pada posisi frame 40 tinggal kita klik. Nah, nanti tagnya hilang ya.
Jadi pertama muncul tag, kemudian kedua muncul kotak. Nah, ketiga di sini tagnya muncul lagi, ya, bersamaan dengan kotaknya, ya. Nah ini. Nah itu kalau pengen dibuat tampilannya secara bergantian, ya. Nah itu untuk mengatur tampilan objek atau menganimasikan objek yang diatur tampil secara bergantian, ya. Jadi kita bisa gunakan show hide, show or hide, ya. Pada toolsnya untuk mengatur tampilan objek mana yang mau ditampilkan terlebih dahulu, mana yang mau disembunyikan terlebih dahulu. Nah itu untuk mengatur tampilan show hide. Kemudian kita ubah ke grup. Nah di sini misalkan dari grup itu bisa digunakan untuk menggerakkan semua objek, ya, dari position, orientation maupun scale. Position itu untuk memindah posisinya, ya, orientation itu untuk merotasi, ya, sedangkan scale itu untuk mengubah ukuran, ya. Nah ini untuk position itu untuk mengatur sama dengan kalau kita mengatur dari position, ya. Nah ini kemudian orientation kalau mau diatur animasi, ya, animasi dari positionnya tinggal kita atur. Di situ sudah ada satu keyframe secara default, ya. Sudah ada satu keyframe, ya. Kita tinggal atur saja untuk pengaturan animasinya di dalam keyframe yang diinginkan, ya. Jadi kalau di keyframe pertama di situ tagnya tidak tampil, maka animasinya ya nggak akan kelihatan, ya. Jadi di sini perlu kita tentukan dulu pada posisi frame berapa mulai dianimasikan sampai berapa, ya. Secara konseptual sama dengan kalau kita membuat animasi dengan flash, ya. Jadi kita tambah aja add keyframe. Nah ini tombolnya di bawah, ya, untuk menambah keyframe pada objek tag yang terpilih, pada objek group, ya, objek group yang ada. Kemudian setelah itu kita bisa atur orientationnya juga sama, tambah keyframe, scale-nya juga sama, tambah keyframe, ya. Transparansinya juga sama. Berarti di sini nanti keempat objeknya atau keempat pengaturannya akan ditentukan, ya, atau akan dianimasikan. Jadi selain berpindah, berputar, berubah ukuran dan menjadi transparan, ya, atau jelas, ya. Nah kalau sudah di sini nanti kita tinggal tentukan posisi keyframe berikutnya, ya. Jadi keyframe di sini mulai berjalan dari posisi frame 80, ya. Nah ini ditambah keyframe lagi. Nah kalau tidak ada perubahan apapun di dalam dua keyframe yang dibuat, maka di situ nanti tidak ada pergerakan, ya. Meskipun ada keyframe tidak ada pergerakan animasi. Nah, jadi syaratnya di dalam pengaturan pergerakan animasi di sini, dalam satu keyframe dengan keyframe yang lain itu harus berbeda, baik ukuran, perputaran maupun posisinya, ya. Nah, ini. Nah, bisa juga diatur dengan cara menentukan nilai X, Y, Z dari posisinya, ya. Di sini nanti pada position secara otomatis akan muncul keyframe, ya, dengan mengubah nilai X, Y maupun Z-nya. Orientation sama, ya. Jadi pada posisi keyframe tertentu ketika kita pengen putar penuh 360 derajat, ya, maka pada sumbu Y-nya, ya. Nah, di sini diatur nilainya 360.
Ya, kalau pengen 2 kali putaran berarti 720 ya. Nah ini, jadi posisinya nanti akan menjauh atau mengecil dan berputar 2 kali putaran ya. Objek tag dan objek kotaknya. Nah itu contohnya ya. Ini. Kemudian pada frame yang sama, posisi frame yang sama, misalkan diputar cukup sekali saja berarti 360 ya. Nah, ya sekali putaran. Tidak ada pergerakan objek ya. Nah, baru ada pergerakan objek. Nah, jadi ketika ada perubahan di situ baru objeknya akan teranimasi ya. Position juga sama, bisa kita ubah ya. Penentuannya semakin jauh, semakin mundur, semakin besar, semakin mundur ya. Nah, kemudian ukurannya dibuat semakin besar, semakin lama semakin kecil ya, semakin mundur semakin kecil. Nah, ini bisa juga diatur dari scale-nya. Dipastikan untuk perubahannya dari grup ya, jadi perubahan nilainya harus dari luar objek ya. Transparansinya juga diubah nilainya ya. Jadi transparansi ada di dalam atribut panel diubah menjadi 100%. Maka nanti tampilan tag-nya di sini akan menghilang ya. Jadi mundur, menjauh, berputar dan menghilang ya. Nah, itu bentuk animasi dari objeknya. Nah, ini ya. Jadi secara garis besar sama, intinya setiap kita pengen menganimasikan objek di situ harus mempunyai keyframe ya. Mempunyai keyframe ya. Kalau sudah kita simpan dari menu file save itu untuk projectnya ya, atau Ctrl S sama dengan software-software yang lain, nama bebas. Tentukan foldernya juga jangan lupa ya, selain nama file. Kalau sudah tinggal diklik save ya. Kita lihat hasilnya. Nanti secara otomatis pada folder yang ditentukan sudah ada file dengan nama latihan ya, dengan ekstensi atau dengan tipe Corel Motion Studio ya. Itu kalau extensionnya C3D ya. Nah, itu untuk file projectnya sudah ada ya. Demikian proses pembuatan objek 3D dengan menggunakan Corel Motion Studio serta menganimasikan objeknya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Saya akhiri, terima kasih.